Siang pulang ya. Jumpa lagi dengan Madhab Semolwaru. Kali ini kita sengaja mengambil sebuah setting langsung di lokasi KKN, terutama di desa Wonodadi Kulon ini. Ya, ini pusat komando posko KKN yang ada di Kabupaten Pangandaran. Kali ini kita dihadiri oleh para narasumber yang kebetulan juga pemegang otoritas di lapangan. Salah satunya adalah Bapak Kepala Pengabdian Masyarakat Pak Dr. Abdul Halik, ya Pak. Pak Halik atau? Iya sebenarnya. Nah, iya. Juga Bapak Supriyanto, sarjana hukum, magister hukum. Nah, ini Perlu dibetulkan Supriyadi. Oh, Supriyadi. Ya, mantap itu. Orang kenduri ya muka jenenge uang. Nah, ya. Kali ini kita akan gali lebih dalam info dari mereka yang ada di lapangan. Pak Supri dulu. Pak Supri. Siapa? Oke. Kira-kira dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya KKN dengan durasi 10 hari ini yang nampak saja, kira-kira apa saja Pak Supri? Silakan. Ya, sebelum kita berbicara dampak, kita harus juga bicara di lokasi dulu, Pak. Jadi lokasi tempat KKN kita ini termasuk lokasi yang salah satu pilihan dari tim survei untuk ditempati. Ya, kebetulan lokasinya di dataran tinggi, Pak. Ya. Artinya bahwa di sini di pegunungan dengan kondisi jalan maupun kondisi alam yang Medan yang sulit. beda dengan tempat-tempat KKN yang di daerah dataran rendah. Nah, untuk itu berarti program kerja yang ditawarkan minimal bisa berkesinambungan dengan masyarakat di lokasi dan juga punya dampak yang positif. Nah, kalau kita bicara dampak, artinya bahwa kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa ada beberapa hal yang program yang memang dirancang dampak itu bisa secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau dampak yang tidak langsung, kita lihat program mahasiswa membuat embung, Pak. Embung itu dibuat untuk karena harus ditanam di dalam tanah untuk menyimpan air. Dan ada lagi yaitu menangkap kabut. Nah, itu juga punya dampak yang dengan jangka waktu yang lama. Nah, dampak yang langsung mungkin yang dapat dirasakan yaitu dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan maupun pendampingan. Satu contoh yaitu pemberdayaan ibu PKK dengan olahan-olahan yang potensi di desa masing-masing yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Nah, artinya seperti singkong, kalau hanya dijual biasa mungkin harganya begitu murah, tapi ketika diolah menjadi olahan seperti keripik maupun yang lainnya, olahan-olahan lain yang mungkin bisa menghasilkan pendapatan yang lebih. Nah, itu mungkin dampak yang secara langsung yang bisa diperoleh oleh masyarakat. Iya, terima kasih Pak Supri. Bicara tentang dampak secara langsung tadi sudah disinggung bahwa ada efek ekonomi yang bisa diperoleh ketika kehadiran anak-anak KKN ini di suatu kawasan, misalnya di Kabupaten Pacitan. Ngomong soal dampak ekonomi, ke Pak Dr. Halik sekarang. Pak Dr. Halik, kira-kira dengan kehadiran sekian ratus mahasiswa itu memungkinkan tidak ada putaran ekonomi yang tiba-tiba menanjak itu? Kira komentarnya gimana Pak Halik? Terima kasih, Pak. Bahwa kegiatan KKN ini memang dampak ekonominya itu pasti, meskipun itu tidak drastis, tapi itu pasti ada dampak terhadap masyarakat setempat, terutama yang ditempati oleh peserta dari KKN
saya di tahun 2017 ini. Ya tentunya tidak hanya berkait dengan kegiatan secara dari hasil kegiatan masyarakat, tetapi paling tidak mereka itu juga pasti membeli sesuatu di masyarakat desa itu untuk kebutuhan mereka sendiri, karena kami memang mengharuskan bahwa setiap kegiatan KKN itu uangnya yang dibawa dari kampus itu sebaiknya harus dibelanjakan di desa. Nah, ini mungkin sesuai dengan pertanyaan yang tadi Bapak Didin harapkan. Lalu di sisi yang lain, misalnya paling tidak teman-teman yang sudah KKN di daerah Ngadirojo ini pastinya ingin ikut serta menyampaikan ke seluruh Indonesia bahkan, karena peserta dari KKN itu tidak hanya orang Jawa tetapi juga multi etnis, bahkan ada yang dari NTT, dari juga Papua, dari juga Ambon dan seterusnya, itu dari luar pulau yang ingin tahu seperti apa sih Pacitan itu, karena Pacitan dikenal dengan 1001 gua. Nah, dan ini akhirnya nanti akan dibawa, mereka itu akan diinformasikan. Oleh karena itu secara marketing mereka itu akan menjadi corong-corong dari masyarakat, terutama di Pacitan itu sendiri. Nah, kenapa mungkin tadi sudah disinggung bahwa pilihan kok Pacitan jauh banget dan gitu, kenapa di sekitarnya itu tidak dibina, tidak dibimbing dan gitu. Ya tentunya Untak adalah untuk Indonesia, sehingga sesuai dengan keragaman yang ada di mahasiswa Untak itu sendiri, sehingga dengan demikian dimanapun kita itu diharapkan Untak untuk mengabdi untuk Indonesia, berarti dimanapun kita itu melaksanakan KKN. Bahkan juga luar pulau pun mungkin nanti ada permintaan, memang itu ada permintaan kenapa hanya di Jawa, bahkan juga Kalimantan pun juga mau terima KKN kita ini, meskipun juga rentang waktunya yang sangat singkat, tapi itu padat pemikiran, pada pekerjaan, sehingga masyarakat itu menyukai yang meskipun rentang waktunya sangat relatif singkat. Terima kasih. Ya, bagaimana Pak Alik dengan ini? Ada KKN yang telah diselenggarakan langsung ke luar negeri, misalnya di Thailand, di Korea, tapi untuk luar pulau dari Jawa, keluar dari Jawa, kenapa ini justru yang seolah-olah ini tertinggal, belum dikelola oleh Untak? Sesuai tagline kita, Untak adalah untuk Indonesia. Ini tentu saja juga patut menjadi perhatian kita bersama. Komentar LPPM gimana Pak Alik? Untuk yang luar pulau kan? Untuk yang luar pulau memang kami sudah gagas semester ke depan ini. Karena memang kalau sebelumnya kita misalkan ya kita yang artinya kebutuhan untuk Pulau Jawa ini nanti sudah terpenuhi, maka kita juga akan nyebrang ke pulau yang lain, misalkan di Kalimantan. Nah, dengan Kalimantan itu ya sebenarnya kita ingin menyapa gitu ya alumni kita yang di daerah itu sudah melakukan pengabdian gitu ya, sehingga dengan demikian kita hadir juga bisa membantu alumni kita yang ada di luar pulau itu untuk melakukan pembinaan, pengabdian untuk menyebarkan ilmu tentunya yang kita mahasiswa dapatkan dari kuliah, sehingga dengan demikian dia bisa juga mengamalkan ilmunya juga di lapangan. Oleh
oleh karena itu kami juga sangat berkeinginan gitu ya, mudah-mudahan 2018 kami sudah bisa KKN di luar Jawa selama aturan main atau kebijakan dari pemerintah itu masih diperkenankan. Iya, terkait dengan rencana KKN di luar pulau ini tentu butuh resources yang teramat besar ini Pak. Adakah kiat-kiat yang ingin digagas oleh pihak LPPN bahwa untuk mensiasati agar resources yang dikerahkan ini tidak begitu mengeksploitasi yang ada di internal, itu ada nggak misalnya ke alumni seperti yang Pak Alex sebut tadi, menggandeng atau bahkan birokrasi kita berceceran di seluruh kawasan luar pulau Indonesia ini, gimana Pak? Oke ya, memang kami untuk mensiasati resource yang dibutuhkan kita, bahkan kita itu mungkin dianggap ya kalau itu memang terbatas, tapi kita mencoba untuk menggandeng misalkan yang dikatakan tadi itu alumni-alumni yang punya potensi di luar itu bisa membackup kami sehingga kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik. Nah tentunya kami juga berusaha semaksimal mungkin tidak hanya dana itu keluar dari lembaga atau mungkin dari pribadi para mahasiswa, tapi juga bisa dari pemerintah daerah maupun juga dari pemerintah pusat. Nah itu kita ambil, kita raih untuk kepentingan bagaimana mensejahterakan daerah-daerah atau mungkin desa-desa yang memang membutuhkan itu. Nah itu mungkin kiat-kiat yang harus kita lakukan, terutama menggandeng para alumni yang bertebaran di seluruh Nusantara, karena sesuai dengan tagline-nya UNTAK itu UNTAK untuk Indonesia. Baik, kembali ke tagline UNTAK untuk Indonesia, bahwa UNTAK Mantap Semolowaru gagasannya mampu mengubah wajah Indonesia ke arah depan tadi. Ada upaya-upaya yang sangat terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana anak-anak KKN yang berbagai macam multi etnis ini yang kuliah di UNTAK Surabaya lalu kemudian kembali ke masyarakat mempunyai dampak sosiologis. Nah, yang ingin kita ketahui adalah dampak sosiologis kaitannya dengan akulturasi dan seterusnya. Pak Lukman, silakan. Ya, terima kasih Pak Didin atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kebetulan saya di sini juga berperan sebagai salah satu narasumber pemateri yang didatangkan oleh rekan saya Pak Yusuf sebagai dosen pembimbing lapangan untuk mengisi salah satu forum yang melibatkan banyak sekali ibu-ibu PKK juga dan para warga terutama perempuan untuk edukasi tentang jiwa atau pentingnya membangun semangat entrepreneurship kewirausahaan, dan itu juga disinkretiskan atau disintasiskan dengan pentingnya pendidikan di dalam keluarga maupun pendidikan formal, yang kebetulan juga dipanelkan dengan Mbak Bu Dewi dan Bu Sukma. Nah, jadi dalam tersebut saya rasa antusiasme yang sangat besar dari masyarakat ya, terutama para ibu-ibu itu memang sangat menggambarkan hausnya wacana, hausnya informasi dan pengetahuan baru yang mungkin memang sudah sangat kental itu berada di wilayah sekitar akademika, khususnya para akademisi dan corong-corong yang ada di kampus itu. Sehingga memang perlu adanya pembauran dari masyarakat atau para mahasiswa ini harus dileburkan dalam masyarakat supaya di situ juga ada suatu
sarana atau wadah pembelajaran baru baik secara sosiologis maupun secara edukatif, juga secara antropologis juga. Saya rasa itu penting untuk ditularkan gitu ya kepada seluruh masyarakat gitu. Nah, secara sosiologis saya kira benar adanya. Memang mungkin edukasi yang secara tidak sadar memang sudah berjalan ketika semua lini, semua aspek bertemu ya di dalam satu wadah, dalam pondok, dalam posko ya, berbagai etnis seperti yang dikatakan oleh Dr. Malik. Itu memang sudah menggambarkan atau upaya untuk mewujudkan pluralisme di situ ya. Saya rasa itu yang mungkin poin yang bisa dibidik. Memang pendidikan yang lengkap itu juga harus dibasiskan kembali kepada lapangan, kepada praktek, kepada aspek sosial yang harus segera dijalankan gitu ya. Sehingga ini penting untuk selalu dikembangkan melalui kegiatan KKN ini, supaya pada akhirnya mahasiswa ini memiliki kesadaran bahwa mereka ini pada akhirnya juga akan kembali kepada masyarakat. Mungkin Pak Supri lagi. Pak Supri, terkait dengan pengelolaan ini yang kita manajemen kan berbagai macam resources, ada manusia, ada barang, ada jasa, dan ada objek, yang kesemuanya itu menjadi variabel penting dalam suksesnya kegiatan KKN 4 Surabaya ke depan. Pak Supri, kira-kira menurut Pak Supri, apakah kepengelolaan di dalam KKN itu selalu dipengaruhi oleh disiplin ilmu dari orang-orang yang ada di lapangan? Misalnya saya ingin begini, kalau misalnya tahun ini orientasinya lebih ke perubahan sosial, berarti orang-orang sosial, ke depan ke teknologi, apakah semacam itu atau gimana, atau kombinasi itu gimana Pak Supri? Silakan. Baik, terima kasih. Memanage sesuatu kegiatan sebenarnya tidak terlepas dari sumber daya manusia yang ada, tapi kita mencoba membuat suatu paradigma baru. Jadi jangan sampai pengelolaan tadi menjadi persepsi yang berbeda. Artinya bahwa semua kegiatan dikelola, ya satu contoh, kita tidak membicarakan persoalan disiplin ilmu, tetapi kita bicara di jenjang fakultas. Jadi kepanitiaan juga sudah ada pembauran yang mulai dari fisik, ekonomi, hukum, teknik, psikologi, sastra, semua ada di organisasi kepanitiaan. Nah, artinya bahwa mereka punya sumbangsi yang sangat besar untuk mengolah di dalam kegiatan KKN. Nah, tentu itu tidak terlepas dari apa yang sudah LPPM gariskan, bahwa peningkatan kualitas layanan harus tetap kita tingkatkan. Paling ekstrim contoh adalah mengenai pendaftaran KKN yang dulu masih mengisi dengan formulir sebagainya. 2 tahun terakhir ini sudah kita melalui online. Ini berarti memudahkan mahasiswa untuk mendaftar, ya. Dan ini alhamdulillah sudah sangat membantu manajemen dalam pembagian kelompok, dan tadi disebutkan bagaimana memanage di SDM-nya. Nah, ini tidak lepas dari sumber daya kita, mungkin tim IT kita juga sangat mendukung. Nah, persoalan lain yang muncul sebenarnya bukan persoalan apa tadi disiplin perubahan, tidak, tetapi apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini, itu yang kita akan gali. Makanya itu dibuat tim survei untuk menggali potensi yang lebih dalam. Artinya kita harus mengetahui objek yang disampaikan tadi
supaya kita mengetahui betul apa yang menjadi minimal masalah-masalah yang harus diselesaikan. Katakanlah kalau di situ banyak ternak, berarti kita harus membuat satu kegiatan pemanfaatan mulai dari kandang ternaknya, kotorannya, dan lain sebagainya. Dan itu dapat dimanfaatkan secara keseluruhan, dan itu semua akan terlibat. Kandangnya mungkin orang-orang desain, arsitektur bisa terlibat, kotorannya, nah itu bisa dibuat biogas. Secara teknologi orang-orang teknik yang bisa mengerjakan. Terus bagaimana dengan pangan ternaknya, orang-orang yang di bidang-bidang peternakan, bidang-bidang yang pakan bisa membantu untuk kegiatan tersebut. Nah ini sudah kita lakukan di beberapa lokasi KKN yang sudah kita lakukan. Ini sangat membantu masyarakat. Nah, artinya bahwa topik yang kita pilih senantiasa selalu berorientasi kepada di mana kita berlokasi. Jadi intinya kita harus menempatkan sesuatu yang dapat bermanfaat untuk masyarakat secara langsung. Nah itu intinya. Baik, terima kasih dan luar biasa sekali. KKN Untak Surabaya ternyata paradigmanya bukan lagi social reengineering atau rekayasa sosial demi perubahan sosial, tetapi KKN Untak Surabaya berbasiskan pada persoalan dan kebutuhan lokal, sehingga KKN Untak Surabaya hanya mengkawal apa yang dirasa itu kebutuhan masyarakat dan ingin memecahkan apa yang itu menjadi persoalan masyarakat, tidak membawa nilai baru yang akan justru menciptakan destabilisasi sosial. Saya kira ini baik ke depan nanti. Terima kasih atas perhatiannya para pemelotot YouTube yang saya hormati. Sebelum saya akhiri, nanti setelah narasi-narasi dari berbagai sumber yang kita gali tadi itu, ada tayangan tentang serba-serbi KKN, di mana ada banyak hal-hal lucu yang berlangsung pada saat KKN itu terselenggara di luar kota. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan datang ke masjid dan sebagainya. Kita nanti kita mau bincang-bincang, tapi kita sebelum bincang-bincang lebih jauh lagi kita akan kenalan dengan beliaunya yang saat ini juga sudah hadir di studio. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Betty. Juga selamat pagi untuk pendengar Radio Pemilihan di Kabupaten Pacitan. Oke, baik. Kita mau kenalan dulu Pak ya, sebelum nanti kita lebih enak ngobrolnya biar gak santai, karena kita mau belum kenalan dulu Pak nih. Jadi saya coba di dalam aja nih, bapaknya di luar menikmati suasana sejuknya kota Pacitan, betul Pak ya? Oke, Bapak kalau boleh tahu nih, baik kita kenalan dulu nih. Nama dulu Bapak ya. Kita belum kenalan cara juga ini belum tahu nih. Kalau dari suaranya sih masih muda gitu ya Pak ya. Yang di rumah juga penasaran ini dari siapa sih suaranya kok kayaknya nggak pernah kenal. Ya iyalah emang jauh gitu Pak ya. Baik Bapak, namanya maaf dengan Bapak siapa? Saya Pak Ahrudin Nurudin, Pak Didin. Oke, ini nama Pak Didin benar sekali. Cuma nama singkatnya Pak Didin gitu aja ya. Oke, Pak Didin selamat pagi, selamat datang di Kota Pacitan. Silahkan menikmati suasana dinginnya. Nah, yang berikutnya Pak, kita mau nanya nih, ada apa sih jauh-jauh datang ke Pacitan seperti itu? Iya, selain pengen silaturahmi dengan warga Kabupaten. Bisa lama-lama Pak nih orangnya Pak. Cuma agak sombong. Kalau saya, sombong ya. Alhamdulillah. Iya, betul. Selain itu kita juga ingin menghancurkan Iya. Ini juga selama mulai tahun sampai puluhan minggu mereka kelamaan duduk di bangku sekolah. Makanya mereka juga harus kembali ke masyarakat untuk menimba ilmu dari masyarakat. Itu adalah KKN. Oke, jadi ini Bapak ini adalah di Pacitan sudah melakukan KKN semacam itu. Baik, selamat datang juga nih buat teman-teman rekan-rekan dari Untak Surabaya yang saat ini juga sudah di studio. Nanti kita akan ada 3 session ya. Untuk yang pertama kita mau ngobrol sama Pak Didin. Baik, Pak Didin, ini untuk di KKN sendiri ini dilaksanakan bersama dengan Pak Didin? Kita laksanakan di non desa, Cangkring, Monodadi Kulon, Monodadi Wetan, Bogor.
Sidoarjo, Pak Jumur, sama satu lagi apa namanya lupa saya. Di mana Pak? Boda. Oh di Bogat, oke, iya. Jadi ini malah di mana Bapak nggak ada ya? Belum. Oh belum, iya. Aduh, saya juga bingung loh. Ini berbaur dengan rekan-rekan dari Surabaya, dari kota-kota yang lain seperti itu. Jadi mungkin untuk kedepannya bisa ya Pak ya. Nah, saya ini menawarkan diri gitu loh. Kita juga pengen gitu bisa sharing, mendapatkan ilmu dari rekan-rekan yang tentunya juga pasti dari Untak sendiri bawa ilmu dong ya ke sini. Maksudnya nggak cuma jalan-jalan ya Pak ya. Nah, program-program Pak selama KKN ini apa sih sebenarnya? Jadi kita adakan 3 program, Mbak. Satu program teknologi tepat guna, yang kedua program kewirausahaan, dan yang terakhir program Penmas, penerangan masyarakat. Jadi itu 3 core dari program yang ditanggung oleh alma mater kami. Oke. Salah satu contoh Misalnya teknologi tepat guna. Betul. Di kawasan yang kesulitan air, tetapi tidak ada sumber air di situ, maka kita coba tawarkan sebuah alat yang bisa menangkap kabel. Dari kabel itu kemudian kita jadikan menjadi air. Nah, apalagi memang untuk daerah Palembang atau Purwakarta ini kabut banyak sekali Pak ya. Ini aja tapi sebenarnya biasanya berkabut Pak, tapi karena mungkin ada rombongan rekan-rekan dari Untak akhirnya kabutnya hilang Pak. Biasanya banyak kabut di sini itu. Terus misalnya dalam bidang kewirausahaan Pak. Untuk kewirausahaan kita kenali potensi yang ternyata amat sangat berpotensi untuk Kabupaten Pacitan ini. Nah, misalnya penduduk desa yang punya keterampilan di dalam membuat kuliner, bahan lokal yang ada. Iya. Kemudian kita olah pasca panennya seperti apa itu dikerjakan teman-teman IKKN itu agar bisa menjadi kemudian punya nilai tambah ekonomi. Oke, baik. Itu tadi salah satu contoh ya, yang nanti bakal diterapkan sama teman-teman KKN yang saat ini juga sudah tersebar di beberapa desa di Kecamatan Ngadirejo. Oke, kebetulan ini untuk Purwakarta, Wonosobo, Mas Ogo itu belum mendapatkan jatah. Nanti sabar, katanya Pak Didi nanti insya Allah tahun ke depan ini bakal diprogramkan. Ada, tenang ya. Oke, Pak Didin, tentunya ini karena banyak desa, ini tentunya juga rombongannya ini besar ya, banyak ya Pak ya. Oke, ini untuk semacam apa ya, tempat-tempat pos-posnya saja juga berbeda-beda ini Pak ya. Beda-beda, masing-masing desa kita menempatkan mahasiswa itu seringkali mereka ada di balai desa. Tapi kalau memang tidak tanggung biasanya oleh Pak Kepala Desa akan diberi fasilitas yang lain. Kalau pusatnya posko kita di Wonogiri. Ada di Kulon. Oke, Wonogiri. Oke, jadi emang ini rombongan gitu ya. Nah, untuk lama sendiri periode waktunya ini berapa lama itu Pak? Jadi kita programkan sebenarnya 10 hari. 10 hari. Sejak tanggal 25 Juli berangkat dari Surabaya, dari Untak sana. Lalu nanti kita pulang dari Pacitan sini tanggal 5. Tanggal 5 Agustus. Terus ya. Saya semua program 5 Agustus. Sehingga hanya durasinya 10 hari saja. Kita sih sebenarnya kangen ingin. Iya, pengen lah. Betah gitu Pak ya. Di sini dinginnya nggak iya itu terutama perjalanan bangunnya. Iya. Jadi beda Pak ya. Hawanya tuh emang di sini dan di Surabaya itu memang beda gitu ya. Di sana tuh panas. Kebetulan saya juga ada saudara di Surabaya. Itu memang panas sekali Pak ya. Terus di sini tuh Pak sedikit bersama dari saya. Karena tempatnya dingin, jadi makanan apapun itu enak. Betul? Oh gitu. Bapak coba itu ya. Jadi sudah pernah coba makanan tradisional sini Pak, asli sini. Apa itu misalnya? Misalnya nasi tiwul sama sayur menir, jangan menir. Iya, pasti akan kita coba. Baik, silakan minta sama Pak Kepala Desa Pak ya. Baik Pak Didin, nanti kita akan bincang-bincang lagi, tapi setelah yang lewat ini, dan nanti untuk yang season kedua nanti kita juga akan ada rekan yang lain lagi yang mau berbincang-bincang, yang mau kenalan juga sama kita. Jadi jangan kemana-mana.
orang dadi wetan ono loro maneh yo tak info akhirnya itu tak terno lagi wis ini aku jualan nih korek tuh Pak Iya korek mbak Pak. ayo nyumet nih Suka dukane wong ngetutne KKN. Aku mau dirono anu Pak. Tuku rokok nganti loro, koyo loro kaji ya. ini lu 12 pak Geni Kelas pagi gradual. sakso loro Digawe apa, Pak? tapi terus gak wani ngerokok lha apa mergo Tanjung Lor ono arek TBC gak wani saya ini gara-gara dia ngerokok mulai SMP lagi gak krimu ya Pak dari NTB Nusa Tenggara Barat. Oh, Candi satu berarti. iya Aku di Nusa Tenggara Barat. Ya. iya gak krimu kaki mau Surabaya Surabaya kan keluarga Surabaya dan yang ini dia di Sugiyo kan Ini aslinya Sugiyo. Sugiyo Iya, sini. Sugiyo. Ada gondang ya Pak Ngulon Cite. Yang biasa tahu juga KKN bareng. udah keluar lah Nah, pas waktu itu KKN aku malah singitan loh. Isin Pak, sejak semester awal-awal. waktu itu kan kedumpling karo Kedumpling. Sama udah melu deh. ya awak dhewe memang terus ya. Nah, ini suka dukanya nek zaman kayak dia. Ya terus kumpul. Apa Pak? Kumpul campur itu ya kampung. Gendang ya? Iya Gendang. Iya, jangan sama dengan gonku. Saya anu Pak, angel banyi. Kono pun. Terus kumpul. Belum pinter Pak. Kau gonku belum pinter. Nah, Saya ini begitu pinter di peta. Peta anak dhewe gede dhewe. Pinter meneh. Saya ini sedang aja kan temanya. Yo gak iso ngetekno lho. Iku dadi sajane enakan zaman sing ra pinter kae Pak. makane ini bengi iki sampai serang biyen lho kono wedok. Wis ya kene lah. Wis ya dilo ya kelingin lho Pak. Iya ayo. Kelingin baru dulu baju ya wis. Waduh semono yo ngono yo gak kram. Semono pun ini begitu berbani ya. Ya setelah pasareng payung ini wis. Iya wis. Gak ketok. Iya. Nah, gak ngono, apaan sih ini? Tapi kadang ini kok di sini, terus kalau ngadu sudah masih lanang masih ego. Kadang ini kok dulu, ya. Tapi orang nanti kram. Ya, tahu loh. Lah ya belum pinter kok. Terus saya ini jauh banget, joyo, sedang ngapain begini? Kan terus tak sudah nggak sedang. Sini pas Wong ayu-ayu. putih Pak. Anu Pak Pasuruan. Sampeyan kok ya ceton nek iku putih lebih to Pak. Berarti yang sabungan ada Pak. Aku tak dulu kesini Pak. Aku nak aku ya pas rene. Saya ini kan gede gitu Pak. Wong kayak apa? Berarti ini sabunnya ini. Oh udah dulu aja. Pak kon gila. Ini petualangan belum lumayan ini, karena tak diperpanjang gede. Kalau tak diperpanjang ada titik tapi berpanjang sekuat. Aslinya apa ya duit Pak. Seneng ya. Sampai pun ada kok kangen nambah. Jadi Jualan aku uang golek duit kakek kan ujungnya kan dikit seneng. Duit iki alat kan caranya supaya seneng. Lalu karena budal apa aja duitnya. Mungkin jam seneng langsung Pak juga orang Jawa. saya dipikir Pak. Malah dulu honornya. Nek kamu gong seneng bojo ngono ora mungkin.
Ya kerjanya ini jelas, konconya ini lingkungan ini, gue mendingan ada lah masuk kayak sulit ini ngomong ya, lingkungan ini tepat. Jadi dia kalian dia loh, lingkungan ini jelas dulu kayak opo, tentu cocok adaptasinya suwe itu malah stres malah loro itu malah kayak gitu kayak iki nawani ngancani aku terus iki kok judulnya iya apa nanti orang ngambil dulu perusahaan kayak keliling siji-siji tapi kaki pak aku nang desa terus soto desa yang nanti buat desa perlu pak kan ganti pulang ya perintahnya terus ganti pulang nyampe no barang terus tapi sampai itu kan ngono jadi kulon ya perasaanku ya aku mau ngisor ngono iya itu tawa visual lah bisa mungkin menurut aku ya kita ini jika dulu karena mau semua ngisor itu bisa saya pilih ngisor ini bang dia nugas energi loh iya nah dulu orang tayupan yang milih sing dhuwur aku nggak sadar tadi pak gue wani gue mau terburu itu tadi berburu nanti di Santos bisa berburu ya loka nanti sih enggak mati kan dhuwur kok tahu ya jajah kalau ada ini ngomong kalau wani jajal Bapak, ya Pak Ferry itu kapan kan semester ini? Dia kan juga gini, ya kan minggu ini rame-rame mbak motor pasti. Kapan juga gerentong, kawan juga nggak usah. Kemarin lo pas mulai kok kan mulai segini loh. Kawan lu mau wujud apa sih Pak Bos kita Pak Weli gimana Pak Weli ngari ngomong ngomong motor dulu sehingga motor tak kuat di langsung dari mau cerita ini saya ini dari dia ini kan jadi gimana sih kemarin lo pas itu Pak Nabi juga Pak Pacar aku sampean enggak ya oke jadi yang dulu dikurangi loro ini selama ini begitu enggak ini mau aku mari siaran model mau kuat ya pak ya gak duran model ini mau iya aspalan pak ini harus tapi aspalan ini makada ini makada bisa aku jangan video ini cocoran tapi ini gak udah ya enak ini sepeda motor ya Panggarawan nih wani terang wani itu loh Pak Tomo Pak Jenny ini pertama baru itu dan itu gak iso ngeri yang itu sambil juga ya gimana kan sini sepeda di Mentari City gini Pak Lura nggak tekan dulu ini kawan ini muda loh bisa gini digolong cara sekolah di sini ya itu Pak Ita sekolah kalau lagi kalau misalnya sambil resiko itu kadang kata udah resiko krim semua jadi yang diterima gendeng sudah banyak ya kan diterima bosar diterima enggak dulu kok nggak gurung mereka masuk ngap sih ini angin kabel kamera iya seru sih itu kemarin kan ini bapak mengapain sih aku psiko dan aku kan psiko naik kamera
Pasti toh. Mana sih kadang memang mlebu nang dindi. Bisa munggah nang dindi. Untuk selanjutnya, memasukkan batu dalam botol untuk dilakukan Mbak Desya, juara 2 Tim Wangyani, juara 3 Mbak Suci. Mohon dipersilakan. Untuk Mbak hikmahnya dilaksanakan lagi. Lomba memetik hikmah. Penampilan dari seniman kami yaitu psikodrama yang dibawa dari SDN dari Kurang 4. Saya panggil para pemenang psikodrama dari kakak-kakak KKN Tematik Unak Surabaya Batch 5 dan adik-adik SDN Wulandari Kulon 4. Keluarga pertama akan diperankan oleh Bapak Jubeni. Dan juga Ibu Vika. Saya panggil untuk pemeran selanjutnya. Nama tuh metu.
Pak. Apa Pak? Aku bisa jadi nasi goreng. Banyak beli. pelit. Mahasiswa aku. Ape, ya jadi sik. Sampeyan tau mau Pak Mas. Wala mas mencali piye? Nggih. Gepuk es. Kalau arit. Kok gak nengkan? Kil ngene aneh ngono ya. Komentarnya Pak mengenai persiapan mahasiswa pulang. Pak Lukman. Ya, mahasiswanya terlihat sangat ini ya, senang campur sedih karena sedih meninggalkan warga, terus senangnya karena pasti kalau melakukan perjalanan itu kan pasti senang, apalagi kalau rame-rame gitu. Ini sedang menunggu bis. Nah, ini silakan disyuting, ini teman-teman lagi nunggu, bawa banyak banget pesangon ya dari warga. Kayaknya juga gembira karena KPL-nya mendapatkan prestasi. Juara berapa? Juara 1 ini. Oh, juara 1 ya. Samsul juara 1 juga barusan siaran di Radio Gemilang, jadi ya sekalian promo gitu ya, sekalian memperkenalkan Untak Surabaya ke seluruh wilayah jangkauan Radio Gemilang sampai ke Jogja juga siarannya itu. Nah, ini suasananya juga mendukung, sangat butuh untuk segera dikembangkan. Oh ya, ini ada tekan hijaunya. Dikasih mahasiswa kelompok desa berapa ini Mas? Tangkring Pak. Nah, kesan-kesan Anda selama KKN? Ya kesannya di sini terima kasih kepada warga masyarakat Desa Tangkring yang menerima sangat ramah, ya seperti keluarga sendiri Pak. Kalau pesannya semoga Desa Tangkring kedepannya semakin maju dalam hal pendidikan, kesehatan, kewirausahaan maupun teknologi tepat guna. Nah, di luar program sekarang, adakah yang dapat cinlok di sini? Wah, niku Jangan bahasa Indonesia. Oh, kalau itu saya kurang tahu Pak. Loh, kok tidak tahu berarti Anda juga tidak dapat cinlok? Derek. Tidak dapat. Nah, terus Belum dapat Pak. harapannya ke depan? Harapannya buat mahasiswa, semoga melalui kegiatan KKN ini mahasiswa semakin boleh belajar bagaimana bersosialisasi budaya pada masyarakat secara luas, juga membantu dengan program-program kerja mahasiswa. Intinya kita belajar bersama-sama. Kalau untuk masyarakatnya, semoga masyarakatnya semakin juga maju, sukses semuanya, sehat semua. Amin. Masalah akulturasi, kan teman-teman mahasiswa ini ada yang dari timur, ada yang dari tengah, ada yang dari barat, ada yang dari Jawa. Ini gimana? Ada persoalan tidak? Ya, kalau selama proses itu suatu proses pasti ada kesulitan Pak. Tapi yang namanya satu tim, apapun itu yang terjadi, tetap kita harus belajar berkoordinasi bersama-sama. Dan hasilnya? Dan hasilnya luar biasa, pengalaman yang sungguh tidak dapat terlupakan nanti. Perasaan senasib, sepenanggungan, Sangat sekali, artinya ada solidaritas di sana. sangat ada. Berarti belajar berorganisasi Ya, secara kilat ditempa oleh alam. Nah, Oke, ada yang sakit atau keluhan apa selama di sini? kalau orang sakit sih umum Pak. Umum. Mungkin masuk angin. Ya mungkin kalau banyakkan sambal mulas gitu. Ada yang suka sambal. Ya, masuk angin ya pusing-pusing dikit. Mungkin pusingnya karena itu Pak, kurang tidur saja Pak. Oh gitu. Ya, tapi secara keseluruhan kuat semua Pak. Masalah ini perbedaan selera, misalnya kuliner, ada gimana? Kalau pribadi melihat sendiri semuanya itu cocok dengan masakan yang ada di sini Pak. Meskipun anak-anak Indonesia Timur, Ya, sangat cocok. Sangat cocok, Ya, suka. menikmati semuanya. oke, berarti masalah kuliner terpecahkan. Ternyata selera Nusantara itu benar-benar untuk semuanya. Amin, ya betul Oke. sekali Pak. Terus ini keberangkatan pulang ini nanti jam berapa? Informasinya kemarin jam 7 pagi. Mungkin sedikit agak molor Pak. Oke, masalah logistik, barang-barang yang harus dibawa kira-kira bagaimana nanti? Dan untuk tas berupa yang koper besar-besar nanti ditaruh di bagasi. Kalau yang tas kecil yang isinya mungkin HP atau dompet nanti bisa dibawa ke dalam bis. Kalau laptop bisa dibawa ke atas karena untuk biar nggak rusak.
masalah konsumsi pada saat perjalanan pulang ini kan panjang 10 jam baru nyampe Untak Surabaya. Konsumsinya gimana? Apakah ada bekal? Sudah ada bekal Pak. Lihat itu di sebelah sana itu ya. itu untuk bekal. Untuk bekal Kami selama pulang ke di Surabaya. perjalanan ya. Betul. Oke, baik, terima kasih. Oh, namanya siapa? Nama saya Bambang Prianto, saya kuliah di Unpad semester 7 ini dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke. Konsentrasi broadcasting. Oke, terima kasih. Sama-sama, Mas Pak. Bambang ya. Pak, mahasiswa ini nampaknya selama di desa ini kerasan. Padahal durasi yang dialokasikan hanya 10 hari. 10 hari. Ya. Penting quality time. Oh, quality time. Kok bisa punya kesimpulan bahwa ini waktu yang berkualitas, ini indikatornya apa saja ini? Kalau dibandingkan dengan KKN di perguruan tinggi lain mungkin waktunya lebih lama, tapi belum tentu berkualitas. Tapi saya lihat di sini walaupun waktunya cuma beberapa hari, 10 hari, 10 hari, tapi saya sudah menyaksikan sendiri di sini agaknya sangat berkualitas. Program-programnya apa Programnya saja? luar biasa, sangat tepat guna. Teknologi-teknologi yang diperkenalkan kepada masyarakat juga teknologi yang relatif langsung bisa dipraktekkan dan bisa diaplikasikan, dan saya rasa ini sangat berharga bagi masyarakat. Baik, terima kasih. Ya, Mantap Semolowari dari lokasi KKN langsung kita terjun ke lapangan dan mengamati secara seksama apapun yang terjadi selama di KKN Kabupaten Pacitan 2017. Kurang lebihnya mohon maaf. Mantap Semolowari mengucapkan sampai jumpa. Bi, kon lah gurung mereka masuk ngapsi ae. Iki angel kabeh kamera. Iya seru sih iki kemarin kan. Untuk mahasiswa, Gurung ini gak perlu mengerti sih, karena psiko aku Psiko. Dek aku kan psiko. naik. Mesti toh. Mana sih katanya mau mlebu nang dindi. Bisa munggah nang dindi. Untuk selanjutnya, lomba memasukkan paku dalam botol itu juara pertama Mbak Desya, juara 2 Tri Wahyuni, juara 3 Mbak Suci. Mohon dipersilakan. Untuk Mbak hikmahnya dipersilakan lagi. Lomba memetik hikmah. Ada selanjutnya adalah penampilan dari teman-teman kami yaitu psikodrama
dibantu oleh adik-adik dari SDN Muara dari Pulauan 4. Silakan untuk naik ke atas panggung. Meningkatkan kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak. Saya panggil para pemenang psikodrama dari kakak-kakak KKN Tematik Untak Surabaya Batch 5 dan adik-adik SDN Worodadi Kulon 4. Keluarga pertama akan diperankan oleh Bapak Juweni. Ari dan juga Ibu Maya. Keluarga kedua akan diperankan oleh Pak Prabowo, Edo dan juga Ibu Vicky. Saya panggil untuk pemeran selanjutnya. Rahmat metu. Inilah pemeran selanjutnya yang diperankan oleh Pak Guru Sutrisno, Piem dan Bagus. Belum apa Pak? Aku jajanin nasi goreng guys. DPL pelit. Mahasiswa aku. HP. Ya, jare sik. Sampeyan tomo Pak Mas. Wala Mas, mencali piye? Gak apa iki? Gepuk ae wis. Gak ono arit. Kok gak ono kan? Kel ngene aneh ngono ya. Tek tek. Komentarnya Pak mengenai persiapan mahasiswa pulang. Pak Lukman. Ya, mahasiswanya terlihat sangat ini ya, senang campur sedih karena sedih meninggalkan warga, terus senangnya karena pasti kalau melakukan perjalanan itu kan pasti senang, apalagi kalau rame-rame gitu. Ini sedang menunggu bis. Nah, ini silakan disyuting, ini teman-teman lagi nunggu, bawa banyak banget pesangon ya dari warga. Oh iya. Kayaknya juga bergembira karena DPL-nya mendapatkan prestasi. Juara berapa? Juara 1 ini. Oh, juara 1 ya. Samsul juara 1, juga barusan siaran di Radio Gemilang, jadi ya sekalian promo gitu ya, sekalian memperkenalkan Untak Surabaya ke seluruh wilayah jangkauan Radio Gemilang sampai ke Jogja juga siarannya itu. Nah, ini suasananya juga mendukung, sangat butuh untuk segera dikembangkan. Oh ya, ini ada tekan hijaunya. Oh, dikasih mahasiswa kelompok desa berapa nih Mas? Tangkring kok. Nah, kesan-kesan Anda selama KKN? Ya kesannya di sini
terima kasih kepada warga masyarakat Desa Cangkring yang menerima sangat ramah, sudah seperti keluarga sendiri, Pak. Kalau pesannya semoga Desa Cangkring kedepannya semakin maju dalam hal pendidikan, kesehatan, kewirausahaan maupun teknologi tepat guna. Nah, di luar program sekarang, adakah yang dapat cinlok di sini? Wah, niku kalau Jangan tahu, Pak. bahasa Indonesia. Oh, kalau itu saya kurang tahu, Pak. Loh, kok tidak tahu? Berarti Anda juga tidak dapat cinlok. Jarang. Tidak dapat. Nah, terus Belum dapat, Pak. harapannya ke depan. Harapannya buat mahasiswa, semoga melalui kegiatan KKN ini mahasiswa semakin boleh belajar bagaimana bersosialisasi budaya pada masyarakat secara luas, juga membantu dengan program-program kerja mahasiswa. Intinya kita belajar bersama-sama. Kalau untuk masyarakatnya, semoga masyarakatnya semakin juga maju, sukses semuanya, sehat semua. Amin. Masalah akulturasi, kan teman-teman mahasiswa ini ada yang dari timur, ada yang dari tengah, ada yang dari barat, ada yang dari Jawa. Ini gimana? Ada persoalan tidak? Ya, kalau selama proses itu suatu proses pasti ada kesulitan, Pak. Tapi yang namanya satu tim, apapun itu yang terjadi, tetap kita harus belajar berkoordinasi bersama-sama. Dan hasilnya? Dan hasilnya luar biasa, pengalaman yang sungguh tidak dapat terlupakan nantinya. Perasaan senasib, sepenanggungan, Sangat sekali, artinya ada solidaritas di sana. sangat ada. Berarti belajar berorganisasi Ya, betul. secara kilat ditempa oleh alam. Nah, oke. Ada yang sakit atau keluhan apa selama di sini? Kalau sakit sih umum, Pak, sakitnya. Umum, Mungkin masuk angin. Ya mungkin kalau banyakkan sambal mulas gitu. Ada yang suka sambal. Ya, masuk angin ya pusing-pusing dikit. Mungkin pusingnya karena itu, Pak, kurang tidur saja, Pak. Oh gitu. Ya, tapi secara keseluruhan kuat semua, Pak. Masalah ini perbedaan selera, misalnya kuliner, ada gimana? Ada Kalau pribadi melihat sendiri semuanya itu cocok dengan masakannya di sini, Pak. meskipun anak-anak Indonesia Timur, Ya, sangat cocok. Sangat cocok, ya, suka, ya? menikmati semuanya. oke, berarti masalah kuliner terpecahkan. Ternyata selera Nusantara itu benar-benar untuk semuanya. Amin, ya betul Oke. sekali, Pak. Terus ini keberangkatan pulang ini nanti jam berapa? Informasinya kemarin jam 7 pagi. Mungkin sedikit agak molor, Pak. Oke, masalah logistik, barang-barang yang harus dibawa kira-kira bagaimana nanti? Ya, untuk tas berupa yang koper besar-besar nanti ditaruh di bagasi. Kalau yang tas kecil yang isinya mungkin HP atau dompet nanti bisa dibawa ke dalam bis. Atau laptop bisa dibawa ke atas karena untuk biar nggak rusak. Masalah konsumsi pada saat perjalanan pulang ini kan panjang 10 jam baru nyampe Ya. Untak Surabaya. Konsumsinya gimana? Terus, Apakah ada bekal? Sudah ada bekal, Pak. Lihat Oh bisa di itu, belakang. itu di sebelah sana itu ya. Itu untuk bekal. Untuk bekal kami selama pulang ke di Surabaya. perjalanan ya. Betul. Ya. Oke, baik, terima kasih. Oh, namanya siapa? Nama saya Bambang Aprianto. Saya kuliah di Untak semester 7 ini. Dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke. Konsentrasi broadcasting. Oke, terima kasih Sama-sama, Mas Pak. Bambang ya. Pak, mahasiswa ini nampaknya selama di desa ini kerasan. Padahal durasi yang dialokasikan hanya 10 hari. 10 hari. Ya. Yang penting quality time. Oh, quality time. Kok bisa punya kesimpulan bahwa ini waktu yang berkualitas? Ini indikatornya apa saja ini? Kalau dibandingkan dengan KKN-KKN di perguruan tinggi lain mungkin waktunya lebih lama, tapi belum tentu berkualitas. Tapi saya lihat di sini walaupun waktunya cuma beberapa hari, berapa Pak? 10 hari. 10 hari. 10 hari, tapi saya sudah menyaksikan sendiri di sini KKN-nya sangat berkualitas, Pak. Program-programnya apa Program-programnya saja? luar biasa, sangat tepat guna. Teknologi-teknologi yang diperkenalkan kepada masyarakat juga teknologi yang relatif langsung bisa dipraktekkan dan bisa diaplikasikan, dan saya rasa ini sangat berharga bagi masyarakat. Baik, terima kasih. Ya, Madhab Semolowari dari lokasi KKN langsung kita terjun ke lapangan dan mengamati secara seksama apapun yang terjadi selama di KKN Kabupaten Pacitan 2017. Kurang lebihnya mohon maaf. Madhab Semolowari mengucapkan sampai jumpa.